Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Saya dari Universitas PGRI Argopuro Jember dengan NIM 221 F190 dari kelas DF22 dengan dosen pengampu Bunda Sugihartati SPD MPD. Saya dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan disabilitas tunanetra. Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu different ability, yang artinya seseorang yang memiliki kemampuan yang berbeda. Terdapat beberapa istilah penyebutan pada seseorang yang menyandang disabilitas. Kementerian Sosial menyebut dengan istilah penyandang cacat. Kementerian Pendidikan Nasional menyebutnya dengan istilah berkebutuhan khusus, dan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah penderita cacat. Disabilitas sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama disabilitas mental, seperti IQ di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Yang kedua disabilitas sensorik. Yang ketiga disabilitas intelektual, dan yang keempat disabilitas fisik seperti tunarungu, tunadaksa, tunawicara, dan tunanetra. Jadi disabilitas tunanetra adalah seseorang yang memiliki akurasi penglihatan kurang dari 6/60 setelah dikoreksi, atau sama sekali tidak memiliki daya penglihatan. Selanjutnya definisi tunanetra. Tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi, dan netra yang berarti mata. Jadi tunanetra individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Dari beberapa sumber menyebut tunanetra adalah kondisi penglihatan di mana anak yang memiliki visus centralis 6/60 lebih kecil, dan itu setelah dikoreksi secara maksimal. Dari sudut pandang medis, seorang dikatakan mengalami tunanetra apabila memiliki visus 20/200 atau kurang, dan memiliki lantang pandangan kurang dari 20 derajat. Dan jika dilihat dari sudut pandang pendidikan, anak yang mengalami tunanetra apabila anak membutuhkan media yang digunakan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran adalah indera peraba atau tunanetra total, ataupun anak yang masih bisa membaca dengan cara dilihat atau menulis dengan ukuran yang lebih besar atau low vision. Selain itu, tunanetra juga diartikan sebagai seseorang yang sudah tidak mampu memfungsikan indera penglihatannya untuk keperluan pendidikan dan pengajaran, walaupun telah dikoreksi dengan lensa. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tunanetra yaitu berkurangnya fungsi atau ketidakfungsian indera penglihatan seorang untuk melihat bayangan benda dalam aktivitas sehari-hari,
sehingga membutuhkan pendidikan khusus guna mendukung aktivitas belajarnya. Salah satu beberapa faktor penyebab tunanetra, anak-anak yang mengalami gangguan penglihatan memiliki faktor penyebab yang berbeda. Ada yang berasal dari dalam diri mereka sendiri ataupun dari luar diri mereka sendiri. Berikut ini adalah klasifikasi faktor penyebab individu mengalami tunanetra. Yang pertama, prenatal atau sebelum kelahiran. Tahap prenatal yaitu sebelum anak lahir pada saat masa anak di dalam kandungan dan diketahui sudah mengalami ketunaan. Faktor prenatal berdasarkan periodisasinya dibedakan menjadi periode embrio, periode janin muda, dan periode janin aktini. Pada tahap ini anak sangat rentan terhadap pengaruh trauma akibat guncangan atau bahkan kimia. Faktor lain yang menjadi faktor anak mengalami tunanetra berkaitan dengan kondisi anak sebelum dilahirkan, yaitu gen atau sifat membawa keturunan, kondisi psikis ibu, kekurangan gizi, keracunan obat, virus, dan sebagainya. Yang kedua faktor penyebab tunanetra adalah neonatal atau saat kelahiran. Periode neonatal yaitu periode di mana anak dilahirkan. Beberapa faktornya yaitu anak lahir sebelum waktunya atau prematurity, lahir dengan bantuan alat, posisi bayi tidak normal, kelahiran ganda, atau kesehatan bayi. Yang ketiga, postnatal, setelah kelahiran. Kelainan pada saat postnatal yaitu kelainan yang terjadi setelah anak lahir atau saat anak di masa perkembangan. Pada periode ini, ketunaan bisa terjadi akibat kecelakaan, panas badan yang terlalu tinggi, kekurangan vitamin, bakteri-bakteri, serta kecelakaan yang sifatnya ekstrim, seperti kemasukan benda keras atau tajam, cairan kimia yang berbahaya, kecelakaan, dan lain-lain. Dapat dipahami bahwa terdapat 3 tahapan faktor penyebab terjadinya tunanetra pada diri anak, yaitu prenatal, yang kedua neonatal, dan yang ketiga postnatal. Selanjutnya, klasifikasi tunanetra. Menurut Akila Smart dalam buku Anak Cacat Bukan Kiamat, tunanetra sendiri dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu buta total dan kurang penglihatan atau low vision. Buta total sendiri yaitu kondisi penglihatan yang tidak dapat melihat 2 jari di mukanya atau hanya melihat sinar dan cahaya. Mereka tidak bisa menggunakan huruf selain huruf Braille. Ciri-ciri buta total diantaranya secara fisik mata terlihat juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, mata infeksi, gerakan mata tak beraturan dan cepat, mata selalu berair, dan pembengkakan pada kulit tempat tumbuh bulu mata. Secara perilaku,
menggosok mata secara berlebihan, menutup mata atau melindungi mata sebelah, memiringkan kepala atau menjorokkan kepala ke depan, sukar membaca atau mengerjakan tugas yang memerlukan pengetahuan mata. Berkedip lebih banyak membuat bulu ke dekat mata tidak dapat melihat benda yang agak jauh. Yang selanjutnya, low vision. Low vision atau kurang penglihatan, yaitu kondisi penglihatan yang apabila melihat sesuatu maka harus didekatkan atau mata harus dijauhkan dari objek yang dilihatnya, atau memiliki pandangan kabur ketika melihat objek. Ciri-ciri low vision diantaranya menulis atau membaca dengan jarak yang sangat dekat, hanya dapat membaca huruf yang berukuran besar, mata tampak terlihat putih di tengah mata atau kornea. Terlihat berkabut, terlihat tidak menatap lurus ke depan, mengerutkan kening, terutama di cahaya terang, atau sulit melihat sesuatu. Lebih sulit melihat pada malam hari. Dan juga pernah mengalami operasi mata atau memakai kacamata yang sangat tebal tetapi masih tidak dapat melihat dengan jelas. Kecerdasan anak tunanetra. Dari Samuel P. Hayes dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus menjelaskan bahwa kemampuan intelijensi anak dengan daya penglihatan tidak secara otomatis menjadikan diri mereka mempunyai intelijensi yang rendah. Dalam melakukan tes intelijensi anak tunanetra tentu berbeda dengan anak pada umumnya. Untuk mengukur tingkat kecerdasannya digunakan Owaki Han Black Design. Dalam tes kecerdasan anak tunanetra yang terkait dengan item tes nonverbal menggunakan huruf Braille. Dari penelitian tersebut, kesimpulannya, tunanetraan tidak secara otomatis mengakibatkan kecerdasan rendah. Mulainya ketunanetraan tidak mempengaruhi tingkat kedewasaan. Anak tunanetra ternyata banyak yang berhasil mencapai prestasi intelektual yang baik apabila lingkungan memberi kesempatan motivasi kepada anak tunanetra untuk berkembang. Penyandang ketunanetraan tidak menunjukkan kelemahan dalam intelijensi verbal. Ya, seperti di Universitas Argopuro Jember selalu mendukung kepada mereka yang tunanetra untuk menjadi lebih sukses. Ya, tidak dipandang sebelah mata dan menjadi anak yang mandiri, seorang yang mandiri. Anak yang mengalami tunanetra memang memiliki keterbatasan ataupun ketidakfungsian indera penglihatan. Namun,
Demikian, mereka juga memiliki banyak kemampuan yang lain. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk belajar bahasa dan berbicara, meskipun perkembangan anak tunanetra sejak lahir perbendaharaan kata lebih lambat dan sedikit daripada anak normal. Kedua, memiliki daya ingat yang kuat yang disebabkan kepemilikan kemampuan intelektual setelah melakukan latihan yang berulang-ulang. Ketiga, memiliki kemampuan indera peraba yang sangat peka terhadap benda di depannya. Keempat, memiliki indera pendengaran dengan sensitivitas yang tinggi. Hal ini menjadikan indera pendengaran anak tunanetra menggantikan fungsi indera penglihatannya. Nah, dari keterangan tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kecerdasan yang dimiliki anak tunanetra sama dengan kecerdasan anak-anak lainnya. Untuk yang kelima, karakteristik anak tunanetra. Anak tunanetra secara fisik sama dengan anak-anak pada umumnya. Namun, terdapat beberapa hal yang membedakan antara keduanya. Terdapat beberapa karakteristik yang ada pada anak tunanetra, di antaranya A. Kognitif. Keterbatasan atau ketidakmampuan penglihatan berpengaruh pada perkembangan dan proses belajar siswa. Lowenfeld, sebagaimana yang dikutip pada Adi Wijaya, menggambarkan dampak kebutuhan dan low vision terdapat perkembangan kognitif anak. Ia juga mengindikasikan keterbatasan pada anak ada 3 area, yaitu 1. Tingkat dan keanekaragaman pengalaman. Pengalaman anak tunanetra diperoleh dari indera-indera yang masih berfungsi pada tubuhnya, terutama indera pendengaran dan perabaan. Namun, kedua indera tersebut tidak dapat menyeluruh dalam memberikan informasi seperti informasi warna, ukuran, dan ruang. Dalam memperoleh informasi, anak haruslah melakukan kontak langsung dengan benda yang ia pelajari, seperti benda yang terlalu rapuh, seperti hewan kecil, atau benda yang membahayakan, seperti api. Mereka sulit untuk mengakses. Yang kedua, kemampuan untuk berpindah tempat. Keterbatasan penglihatan membuat anak tunanetra harus belajar berjalan dan mengenali lingkungannya agar mampu melakukan mobilitas secara aman, efektif, dan efisien. Yang ketiga, interaksi dengan lingkungan. Anak tunanetra sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan karena keterbatasan penglihatan mereka. Mereka membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dalam mengenali lingkungannya. Karakteristik anak tunanetra yang kedua adalah kemampuan untuk B. Akademik. Kemampuan akademik anak tunanetra secara umum sama dengan anak normal. Ketunanetraan mereka berpengaruh pada keterampilan membaca dan menulis mereka.
Untuk memenuhi kebutuhan membaca dan menulis, mereka membutuhkan media dan alat yang sesuai. Anak tunanetra total dapat membaca dan menulis dengan huruf Braille, sedangkan anak low vision menggunakan huruf cetak dengan ukuran yang besar. Untuk karakteristik selanjutnya yaitu fisik. Keadaan fisik anak tunanetra yang sangat mencolok yaitu kelainan pada organ matanya. Terdapat beberapa gejala tunanetra yang dapat diamati, yaitu mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, dan lain-lain. Karakteristik selanjutnya demotorik, hilangnya kemampuan penglihatan tidak memberi pengaruh besar pada keadaan motorik anak. Anak hanya membutuhkan belajar dan waktu yang sedikit lebih lama untuk melakukan mobilitas. Seiring berjalannya waktu, anak dapat mengenali lingkungannya dan beraktivitas yang aman dan efisien. Yang terakhir, perilaku. Secara tidak langsung, kondisi ketunanetraan anak menimbulkan masalah pada perilaku kesehariannya. Wujud perilaku tersebut dapat berupa menggosok mata secara berlebihan, menutup atau melindungi mata sebelah, miringkan kepala atau mencodongkan kepala ke depan, sukar membaca, atau dalam mengerjakan pekerjaan lain yang sangat memerlukan penggunaan mata. Berkedip lebih banyak daripada biasanya, atau lekas marah apabila mengerjakan suatu pekerjaan. Membawa bukunya ke dekat mata, tidak dapat melihat benda yang agak jauh, menyipitkan mata atau mengkerutkan dahi, tidak tertarik perhatiannya pada objek penglihatan atau pada tugas yang memerlukan penglihatan. Janggal dalam bermain yang memerlukan kerjasama tangan dan mata, dan menghindar dari tugas-tugas yang memerlukan penglihatan. Sumber lain menambahkan bahwa anak tunanetra juga sering menekan mata, membuat suara dengan jarinya, menggoyang-goyangkan kepala dan badan, atau berputar-putar. Untuk menghilangkan perilaku stereotip, anak-anak dapat diarahkan untuk memperbanyak aktivitas atau dengan strategi perilaku. Contohnya mengarahkan pada perilaku positif serta memberi pujian. Apabila melakukan perilaku yang positif, dan masih banyak lagi. Yang F, perilaku dan pribadi dan sosial. Keterbatasan penglihatan anak tunanetra berdampak pada kemampuan sosial mereka. Mereka kesulitan dalam mengamati dan menirukan perilaku sosial dengan benar. Mereka memerlukan latihan dalam pengembangan persahabatan dengan sekitar, menjaga kontak mata atau orientasi wajah, penampilan postur tubuh yang baik, mempergunakan gerakan tubuh dan ekspresi wajah, mempergunakan intonasi suara dalam mengekspresikan perasaan,
serta menyampaikan pesan yang tepat saat berkomunikasi. Karakteristik sosial yang umum terlihat pada anak tunanetra yaitu hambatan kepribadian seperti curiga, mudah tersinggung, dan ketergantungan yang besar pada orang di sekitar. Karakteristik anak tunanetra dikelompokkan pada 6 poin penting. Pertama, dalam hal kognitif. Atau memiliki pengalaman yang lebih terbatas pada anak normal. Kedua, dalam hal akademik, dikembangkan dengan menggunakan huruf Braille. Ketiga, dalam hal fisik, mata perlu kadang terlihat juling, memerah. Keempat, dalam hal motorik, mereka membutuhkan waktu yang lama dalam mengenali lingkungan. Kelima, perilaku anak yang terkadang menekan-nekan mata atau memutar-mutar badan. Keenam, dalam hal pribadi dan sosial, mereka cenderung kesulitan mengamati dan meniru perilaku sosial di sekitar. Untuk yang keenam, pembelajaran anak tunanetra. Pada dasarnya, pembelajaran bagi anak tunanetra sama dengan pembelajaran pada umumnya. Namun, ada hal yang penting. Dari sumber yang menyebutkan, Akila Smart dalam bukunya menjelaskan beberapa prinsip yang harus diperhatikan saat proses pembelajaran bagi anak tunanetra. Di antaranya prinsip individual, yakni suatu kondisi di mana guru harus memperhatikan setiap perbedaan yang dimiliki oleh peserta didik. Tunanetra. Yang B, prinsip pengalaman penginderaan. Pengalaman penginderaan siswa tunanetra sangat penting bagi pengalaman yang akan mereka peroleh. Siswa yang membutuhkan pengalaman nyata daripada mereka pelajari. Yang ketiga, prinsip totalitas. Prinsip totalitas maksudnya pembelajaran yang diterapkan pada siswa tunanetra hendaknya menggunakan seluruh fungsi indera yang masih berfungsi dengan baik pada diri mereka. Yang keempat, prinsip aktivitas mandiri atau self-activity. Dalam proses pembelajaran, guru dapat menjadi fasilitator dan motivator anak untuk dapat belajar secara aktif dan mandiri. Dalam prinsip ini, proses pembelajaran bukan sekedar mendengar dan mencatat, akan tetapi juga ikut merasakan dan mengalami secara langsung. Anak-anak yang mengalami ketunanetraan sangat bergantung pada indera lain dirinya dan dalam menyerap informasi di sekitar. Contohnya, rancangan metode pembelajaran yang menggunakan indera lain yang dimiliki anak tunanetra adalah sentuhan. 1. Sentuhan. 2. Pendengaran. 3. Bau. 4. Rasa. Dalam mengajarkan pengetahuan kepada anak yang mengalami tunanetra tentu berbeda dengan anak normal. Contoh panduan
bagi guru yang memiliki murid dengan masalah penglihatan, di antaranya memberitahukan pada kelas kehadiran Anda ataupun orang lain. Yang B, panggil murid tersebut dengan menggunakan namanya. C, jauhkan murid itu dari cahaya yang menyilaukan. D, gunakan perkataan yang sesuai dengan spesifik apabila menyuruhnya melakukan sesuatu. E, jelaskan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan indera penglihatan. F, terangkan dan beri kesempatan pada murid untuk membiasakan diri dengan keadaan di kelas atau tempat lain yang dekat dengannya. G, beri informasi lisan mengenai perubahan apapun yang terjadi. H, gunakan buku yang sesuai dengan mereka. I, walaupun murid mungkin dapat mengenali guru ataupun orang lain melalui suara mereka, selalu kenalkan diri jika berinteraksi dengan murid yang mengalami tunanetra. J, jangan berbicara dengan keras di hadapannya. David D. Smith merujuk penjelasan Lowenfeld mengenai 3 prinsip petunjuk dalam proses pendidikan anak tunanetra meliputi A, pengalaman konkret, B, kesatuan pengalaman, C, belajar dengan bertindak. Untuk media, yang ketujuh, media pembelajaran anak tunanetra. Anak tunanetra memiliki kebutuhan khusus dalam proses pembelajarannya. Di antara media khusus yang menunjang proses pembelajaran anak tunanetra yaitu A, huruf Braille. Digunakan untuk keperluan membaca dan menulis bagi anak tunanetra. Huruf Braille merupakan kumpulan titik-titik timbul yang disusun untuk menggantikan huruf biasa untuk para penyandang tunanetra. Huruf Braille tersusun dari 6 buah titik. 2 dalam posisi vertikal dan 3 dalam posisi horizontal. Semua titik yang ditimbulkan dapat ditutup oleh satu jari, sehingga memudahkan anak dalam membaca ataupun menulis Braille. Sebelum ditemukan huruf Braille, anak-anak tunanetra belajar menggunakan huruf Latin yang dibuat timbul. Namun hal ini kurang efektif dan efisien. Penggunaan huruf Braille bergantung pada indera peraba anak. Sebelum menggunakan Braille, anak perlu dilatih untuk meningkatkan sensitivitas indera perabanya. Media selanjutnya, B, kamera khusus untuk tunanetra. Kamera khusus tunanetra ini diciptakan oleh Rose Lee dari Samsung Cina. Kamera ini disebut dengan Touch 6. Kamera ini memiliki layar Braille fleksibel yang menampilkan gambar 3 dimensi dengan gambar timbul. Yang C, dengan mesin baca Kurzweil. Mesin ini dapat membaca suatu buku yang tercetak. Hasil hurufnya dikeluarkan dalam bentuk suara. Mesin dapat membaca buku dari awal sampai akhir atau mengulang-ulang kata, kalimat, paragraf dengan terus-menerus. Mesin juga dapat mengeja kata. Yang D, Optacon. Optacon adalah singkatan dari Optical to Textile Converter. Alat ini dapat mengubah tulisan menjadi getaran.
Optacon terdiri dari satu kamera dengan elemen fotosensitif yang dihubungkan dengan susunan sandi raba yang sesuai dengan huruf tertentu. Yang E dengan reglet. Untuk keperluan menulis anak tunanetra memerlukan alat khusus untuk memudahkannya yang disebut dengan reglet. F. Mesin ketik Braille. Mesin ketik Braille lebih dikenal dengan keyboard khusus untuk tunanetra. Keterampilan menggunakan keyboard ini sangat berguna untuk proses pembelajaran dan keahliannya. Yang G. Papan hitung dan sempoa. Untuk belajar menghitung anak tunanetra biasanya menggunakan papan hitung khusus ataupun sempoa. Bulir-bulir pada sempoa memudahkan indera anak untuk belajar matematika. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.